Selanjutnya adalah strategi komunikasi pemasaran global. Jadi untuk bagaimana strategi untuk mengkomunikasikan secara global, itu biasanya organisasi itu harus, ya, ini saya ulangi lagi, harus mengadaptasikan pesan eksternal biar nantinya bisa sesuai dengan kondisi negara yang dituju atau negara lokal maupun negara regional mana yang nanti akan dituju untuk memasarkan produknya, gitu ya. Nah, kebijakan standarisasi biasanya nanti sukar dituntaskan, gitu ya, karena menyangkut pertimbangan strategik dan juga kemampuan bagaimana caranya memahami lingkungan global secara komprehensif. Nah, biasanya masing-masing merek perusahaan itu mereka memiliki kepribadian merek yang kuat. Nanti dengan kepribadian tersebut itu bisa menciptakan identifikasi global dan juga menilai merek superior yang mampu melintasi berbagai budaya yang berbeda. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika dia memang mau expand, gitu ya, itu yang perlu dirisetkan adalah apakah negara yang dituju itu mempunyai kesamaan selera, gitu ya. Kesamaan selera itu nanti karena produknya itu ya punya nilai yang sama seperti apa yang dibutuhkan dari negara yang lain. Nah, nanti dia untuk mengidentifikasi dan melintasi berbagai budaya yang berbeda tersebut nanti tidak cukup sulit, gitu ya. Jadi kita tinggal bagaimana mempromosikan aja, gitu. Nah, isu-isu khusus dalam komunikasi pemasaran global itu yang paling utama adalah jelas perbedaan bahasa. Biasanya penerjemah merek ataupun slogan dari iklan, gitu ya, ke dalam bahasa setempat itu bisa memunculkan atau menimbulkan masalah besar kalau ternyata makna atau artinya sama sekali berbeda dari apa yang dimaksud. Itu jadi jangan sampai menerjemahkan dengan sekedar menerjemah, gitu ya, karena kalau sekedar menerjemah nanti kata-kata ya atau persepsi, gitu ya, yang dimunculkan dari terjemahan, ya, slogan yang sudah kita punya itu nanti bisa bermakna berbeda di tiap-tiap negara yang mau dituju, ya. Jadi maknanya itu bisa sama sekali berbeda. Maka dari itu perlu untuk memaknai, gitu ya, negara mana yang mau kita tuju, bahasa apa yang digunakan, kemudian mengkonsultasikan bagaimana baiknya kita membuat slogan, gitu ya. Kalau di negara saya slogannya seperti itu, seperti ini, gitu ya, untuk digunakan di negara A ini bisa enggak, gitu ya, atau cukup diterjemahkan saja itu sudah cukup, atau kita perlu mengubah lagi menyesuaikan dengan bahasa setempatnya, gitu. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan media. Jadi biasanya ketersediaan media nanti tergantung pada regulasi daripada pemerintah dan juga infrastruktur daripada media yang ada di negara tersebut. Jadi kayak misalkan ada negara yang mereka hanya berupa iklan dari media televisi itu ada, atau mereka hanya menggunakan media radio, ya, perangkat, dan sebagainya, atau mereka cukup dengan yang namanya karena sekarang sudah teknologi canggih, cukup melalui online saja, melalui sosial media ads dan lain sebagainya, atau kemudian mereka ada media yang lain misalkan baliho, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus ketersediaan medianya kita harus tahu dulu, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kendali pemerintah. Jadi yang namanya regulasi pemerintah itu nanti menyangkut bagaimana penggunaan media, gitu ya, penggunaan media yang disarankan, yang diperbolehkan, yang memang kita tuju. Kemudian pesan apa yang nanti akan disampaikan terkait dengan iklan, slogan, gitu ya, dan merek dan lain sebagainya. Kemudian adapun anggaran periklanan, gitu ya, karena mengiklankan menggunakan media yang disediakan itu juga ada administrasinya, ya, maka anggaran periklanan itu juga harus jelas, harus disediakan, dan juga kepentingan daripada agen periklanan itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah ketersediaan agen periklanan, gitu ya. Nah, biasanya jumlah kualitas agen periklanan itu bervariasi antar negara. Itu biasanya kalau di negara maju seperti Amerika dan Inggris itu jumlahnya bisa lebih dari 500 agen periklanan, gitu ya. Sedangkan kalau di Cina, Rusia itu biasanya nggak banyak, hanya 10 agen. Itu pun di tahun 95. Nah, mungkin sekarang, gitu ya, dengan perkembangan yang lebih maju bisa jadi, gitu ya, agen periklanan itu menjadi semakin bertambah, gitu ya, atau bahkan bisa jadi menurun, gitu ya, tinggal iklannya gimana. Mungkin
sudah beralih ya, agen periklanan tapi lebih ke teknologi gitu ya. Untuk yang fisik itu mungkin juga pasti mengalami penurunan. Kemudian ketentuan mengenai promosi penjualan ya. Biasanya tidak semua aktivitas penjualan itu bisa dilakukan di semua negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan aturan, regulasi, budaya, kemudian persaingan lokal dan lain sebagainya, itu nanti menentukan bagaimana cara kita mempromosikan produk yang kita jual ya. Ada juga hukum di beberapa negara itu juga membatasi terkait dengan ukuran, bentuk, sifat produk, sampel, premium, dan juga hadiah yang ditawarkan. Jadi terkait dengan ukurannya tidak boleh lebih dari sekian, beratnya tidak boleh dari sekian, bentuknya tidak boleh yang kayak gini dan lain sebagainya. Itu adalah ketentuan dari negara yang dimaksud terkait dengan promosi penjualan. Kemudian selanjutnya adalah kemunculan media-media mutakhir. Nah, sekarang karena perkembangan teknologi komunikasi itu semakin canggih, itu nanti dia memfasilitasi berkembangnya sejumlah media-media yang nanti menunjang yang namanya direct marketing atau pemasaran secara langsung. Adapun dan juga komunikasi interaktif. Ya, jadi secara langsung gitu ya, ataupun kalau sekarang kan ada live shopping dan lain sebagainya, itu adalah komunikasi interaktif. Dia di antaranya adalah kita harus punya database marketing, kemudian direct mail, telemarketing, insert, multi-level marketing, interaktif TV dan lain sebagainya, dan juga internet jelas. Nah, itu aja materi saya tentang komunikasi pemasaran gitu ya. Ada tugas yang bisa teman-teman kerjakan gitu ya, itu nanti silakan dikerjakan. Yang muncul nanti minggu depan kita sudah UTS. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.